إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan keluangan waktu, kesehatan serta taufik untuk menuntut ilmu syar'i. Kita masih dengan kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan Al-Maqid Al-Khamis, simpul pengagungan ilmu yang kelima. Beliau hafizahullah taala mengatakan, Al-Maqidul Khamis sulukul jaddati al-musilati ilaihi. Sulukul jaddati al-musilati ilaihi. Simpul pengagungan ilmu yang kelima adalah menempuh jalan atau metode yang benar yang mengantarkan kepada tujuan. Beliau hafizahullah mengatakan, likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Setiap tujuan yang hendak digapai pasti memiliki jalan untuk sampai kepada tujuan tersebut. Faman salaka jaddata matlubihi awqafathu alaihi. Siapa yang menempuh jalan yang benar menuju tujuan tersebut, maka dia akan sampai kepada tujuan. Faman adala aw waman adala anha lam yadhfar bimatlubihi. Ya. Siapa yang menyimpang dari jalan yang benar untuk sampai kepada tujuan, maka dia tidak akan sukses mendapatkan tujuannya. Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsuda. Sesungguhnya ilmu ada jalan untuk mencapainya. Ilmu itu ya ada jalan untuk bisa meraihnya. Siapa yang tidak melalui jalan tersebut atau siapa yang keliru menempuh suatu jalan untuk meraih ilmu, maka pasti dia akan tersesat, tidak akan meraih apa-apa. Walam yanalil maqsuda, dan dia tidak akan mendapatkan apa yang yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsirin. Ya, kalaupun dia mendapatkan manfaat, namun dia hanya mendapatkan manfaat yang sedikit, itu pun dengan kepayahan yang luar biasa. Susah payah untuk mendapatkannya, setelah mendapatkannya ternyata hanya mendapatkan sedikit manfaat. Ya. Wa qad dzakara hadha at-tariqa bilafdhin jami'in mani'in Muhammad Murtada ibn Muhammadin Az-Zabidi sahibu Taj al-Arus. Ya. Jalan untuk meraih ilmu ini atau metode untuk meraih ilmu ini sudah disebutkan oleh Muhammad Murtada Muhammad Az-Zabidi. Beliau adalah pengarang kitab Tajul Arus fi manzumatin lahu tusamma Alfiyatus Sanad. Beliau sebutkan ini ya dalam bait nazam beliau yang dikenal dengan sebutan Alfiyah Al-Sanad. Yaqulu fiha, di mana beliau mengatakan di dalamnya, fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah. Seseorang tidak akan meraih tujuannya sekalipun dalam tempo 1000 tahun, dia tidak akan bisa meraihnya. Fakhudh min kulli fannin ahsanah. Oleh karena itu, di setiap cabang ilmu atau di setiap disiplin ilmu,
hendaklah dia mengambil intisari dari ilmu tersebut, ya, usulnya, pokoknya. Bihifdzi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghafalkan matan yang menghimpun inti-inti dari setiap disiplin ilmu. Yaitu matan yang di situ terdapat ringkasan intisari dari keilmuan dari suatu disiplin ilmu yang rajih, yang di situ menghimpun pendapat terkuat. Ta'khudhuhu ala mufidin nasihin. Dan cara mempelajarinya adalah melalui seorang guru yang memiliki dua sifat, mufid, nasih. Seorang guru yang kompeten, menguasai cabang keilmuan tersebut, dan nasih. Dia menjadi suri tauladan, ya, dalam kebaikan, dalam adab, dan dia benar-benar menginginkan kebaikan bagi seorang murid. Beliau hafizahullah kemudian mengatakan, "Fatariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrayni." Jalan untuk mendapatkan ilmu, ya, serta metode yang benar untuk meraihnya dibangun di atas dua perkara. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi. Siapa yang menempuh, ya, dua perkara tersebut atau dua jalan tersebut, maka dia dikatakan sebagai seseorang yang telah memuliakan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi. Karena dia telah mencari ilmu tersebut dari jalan yang memungkinkan bagi dia untuk sampai kepadanya, sampai kepada ilmu tersebut. Fa'ammal amrul awwal, adapun perkara yang pertama, fahifdzu matnin jami'in lirrajihi, yaitu dengan menghafalkan matan yang berisi kumpulan intisari ilmu, ya, berdasarkan pendapat yang terkuat, yang rajih. Fala budda min hifdzin, tidak bisa tidak, harus dengan menghafalnya. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdzin fa innahu yatlubu muhalan. Siapa yang menyangka bahwasanya dia mampu mendapatkan ilmu tanpa menghafalkan intisari ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia sedang mencari sesuatu yang mustahil untuk diraih. Wal mahfudhul mu'awwalu alaihi huwal matnul jami' lirrajih, ay al-mu'tamad 'inda ahli al-fanni. Dan matan yang harus dihafalkan oleh seorang penuntut ilmu adalah matan yang menghimpun intisari ilmu berdasarkan pendapat yang terkuat, ay al-mu'tamad 'inda ahli al-fanni, yaitu matan yang mu'tamad, ya, yang menjadi rujukan di kalangan ahli disiplin ilmu tersebut, yang menjadi rujukan utama di kalangan ahli disiplin ilmu tersebut. Wa ammal amru tsani, adapun perkara yang kedua, fa akhdhuhu ala mufidin nasihin, yaitu dengan mengambil ilmu tersebut dari seorang guru yang mufid, yang kompeten, yang menguasai keilmuan, dan nasih, dia seorang pemberi nasihat, memberikan contoh yang baik dan menginginkan kebaikan untuk muridnya. Fatafza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu. Maka dia mengambil ilmu tersebut dari seorang syekh atau guru yang dia bisa memahami dari guru tersebut makna-makna dari matan yang sedang dia pelajari, matan ilmu yang sedang dia pelajari. Yattasifu bihadaini alwasfaini, di mana guru tersebut memiliki dua sifat. Awaluhuma, sifat yang pertama adalah al-ifadah,
Wahia al-ahliyah fil ilmi, yaitu al-ifadah. Seorang guru tersebut, dia memiliki kompetensi, dia berkompeten, memiliki keahlian, menguasai ilmu tersebut. Fayakunu mimman urifa bitalabil ilmi. Guru tersebut haruslah dikenal sebagai seseorang yang pernah menuntut ilmu tersebut, wa talaqqihi hatta adraka. Ya, pernah menuntut ilmu dan mengambil ilmu tersebut dari guru yang juga kompeten, sehingga dia sampai kepada ilmu tersebut atau menguasainya. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi, sehingga guru tersebut dikatakan memiliki atau menguasai dengan penguasaan yang kuat, kokoh, dan meyakinkan pada disiplin ilmu tersebut. Wal aslu fi hadha ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang menjadi dasar hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang kuat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kalian wahai para sahabatku mendengarkan ilmu dariku, dan kelak para tabi'in, murid-murid kalian mendapatkan ilmu itu dari mendengar ilmu tersebut dari kalian, dan generasi setelahnya mereka akan mendapatkan ilmu dari mendengar ilmu tersebut dari murid-murid kalian. Wal ibratu bi'umumil khitabi la bi khususi al mukhatab. Hadis yang mulia ini sekalipun ditujukan kepada para sahabat, namun maknanya bisa berlaku umum. Ya. Ibrah atau pelajaran dari hadis ini bisa berlaku umum. Artinya seorang guru yang mengajarkan ilmu haruslah menguasai ilmu tersebut dan pernah mempelajarinya dari guru sebelumnya. Dan orang-orang yang mengambil ilmu dari guru tersebut, sebelum dia mengajarkannya kepada orang lain, dia harus betul-betul menguasai guru tersebut, menguasai ilmu tersebut dari gurunya. Demikian seterusnya. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. Ya, senantiasa atau terus menerus di antara prinsip keilmuan di tengah umat ini adalah ilmu itu diambil oleh orang belakangan dari orang-orang sebelumnya, dari guru, dan guru tersebut mengambilnya dari guru sebelumnya, dan demikian seterusnya. Wa ammal wasfu tsani fa huwa an-nasihah. Adapun sifat yang kedua yang harus ada pada seorang guru di mana kita mengambil ilmu darinya adalah sifat an-nasihah. Wa tajma'u ma'nayaini itsnaini. Sifat an-nasihah ini tercakup di dalamnya dua makna. Ahaduhuma, yang pertama adalah salahiyatu syekhi lil iqtida'i bihi. Ya, keadaan seorang guru yang mana dia baik untuk dijadikan sebagai tauladan atau contoh. Wal ihtida' bihatihi wa dallihi wa samtihi. Ya. Secara zahir, secara lahiriah, dia memberikan tauladan yang baik dan dengan adab, dengan penampilan budi pekerti yang baik. Ya. Kemudian wal akhar, adapun yang lainnya, maksudnya adalah yang kedua, ma'rifatuhu bitara'iq at-ta'limi. Ya. Seorang guru harus mengenal metode-metode dalam pengajaran. Bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim. Yang mana dia harus benar dan baik dalam mengajarkan
seorang murid atau seorang penuntut ilmu. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu. Seorang guru yang baik adalah guru yang mengetahui, mengenal apa yang membawa kemaslahatan bagi muridnya dan apa yang tidak baik bagi muridnya, apa yang akan memudaratkan bagi muridnya. Wafqa tarbiyatil ilmiyati allati dzakaraha asy-Syatibi fil Muwafaqat. Sebagaimana metode pendidikan ilmu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Inilah sifat-sifat seorang guru yang darinya kita bisa menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan matan yang berisi ringkasan, yang berisi intisari ilmu dari setiap disiplin ilmu. Akhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Kesimpulannya, untuk meraih ilmu, kita harus menempuh jalannya. Dan jalannya adalah dengan mempelajari matan atau menghafalkan matan yang berisi intisari ilmu, dasar-dasar ilmu dari setiap disiplin ilmu, dan kita harus mempelajarinya dari guru yang mumpuni, yang menguasainya, serta bisa memberikan tauladan yang baik kepada kita. Demikian, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita istiqomah di atas keikhlasan dan ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.